Ya, kita mulai dengan melanjutkan materi yang kemarin. Saya akan sedikit mengulangi bagaimana memformulasikan rumus-rumus yang ada ke dalam software MATLAB. Sehingga di kemudian hari nanti akan lebih mudah dalam implementasinya. Karena rumus-rumus yang ada berisi matriks-matriks yang memiliki mungkin ukuran yang cukup besar, sehingga kalau dihitung manual akan memakan waktu yang lebih panjang gitu ya. Seperti itu. Mungkin tentang kenapa multi aksis diperlukan sudah difahami oleh semua. Kita akan ya sudah. Nah, ini sudah ya bahwa setiap manipulator itu memiliki dua informasi yang penting, yaitu posisi dan orientasi. Oke. Dan untuk posisi dan orientasi itu terdapat dalam koordinat frame yang disebut, kalau sebagai contoh di sini koordinat frame X, maka dinotasikan dalam bentuk kurung kurawal X. Oke. Nah, ini yang kemarin kita representasikan untuk posisi penulisannya seperti ini. AP itu posisi P, titik P terhadap frame A yang berisi sumbu X, koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Sedangkan untuk orientasi ABR ini frame B, orientasi frame B terhadap frame A yang dinotasikan terhadap orientasi X, orientasi Y, dan orientasi Z. Sebagai contoh yang ini, mungkin sudah paham semua yang ini ya. Nah, untuk yang ini, untuk tahap ini, kita akan coba notasikan dulu dalam MATLAB, sehingga bisa memudahkan di tahap-tahap berikutnya. Nah, ini kemarin tidak ada masalah ya, kita coba dulu, kita ulangi lagi MATLAB-nya. Nah, ini. Ya. Jadi, ini. Saya ketik ulang ya. Jadi kita punya nilai AP, ini dalam bentuk X, misalnya, Y, dan Z. Nanti X, Y, Z-nya kita definisikan di atas. Misalnya X-nya sama dengan 10, Y-nya sama dengan 20, Z-nya sama dengan 15 misalnya. Oke. Ini kita hapus. Nah, kemudian kita harus punya ABR yang terdiri dari orientasi X, orientasi Y, dan orientasi Z. Maka kita buat, saya tulis A, X, B sama dengan kalau kemarin 0, 1, 0. Ini berarti orientasi X di frame B terhadap frame A. Kemudian A, Y, B. Ini 0, 0, 1. Kalau yang ini berarti orientasi B, orientasi sumbu Y di frame B terhadap A. A, Z, B. Ini 1, 0, 0. Kalau ini orientasi sumbu Z di frame B terhadap A. Nah, kalau untuk bagian yang ini, sudah paham kan ya yang kemarin?
Kenapa Ya, AXB Pak. 010, kenapa AYB 001, kenapa AZB 100. Ya, Udah Pak, udah tahu kita Pak. paham ya. Nah, Siap, sehingga Pak. untuk persamaan orientasi X, Y, dan Z digabungkan dalam bentuk orientasi frame B terhadap A dengan menggunakan persamaan AXB spasi AYB spasi AZB. Oke, kita hapus aja. Nah, jadi nilai-nilai ini dimasukkan ke dalam matriks ARB seperti itu. Ya. Oke. Kita coba running. Change folder. Oh, ini 20. Saya senang. Running lagi. Nah, ada. Ya, kalau kita panggil nilai AXB, dia keluar 010. Kalau kita panggil nilai AYB, dia keluar 001. Kalau kita panggil AZB, dia keluar 100. Kalau kita panggil nilai ARB, dia keluar seperti ini. Seperti matriks dalam slide ya. Kalau kita panggil nilai AP, dia keluar seperti ini. 10, 20, 15. Gitu. Itu untuk memformulasikan rumus yang di equation yang di posisi dan orientasi terhadap software MATLAB. Nah, berikutnya kita lihat ke yang kemarin bermasalah ya. Di sini. Ya. Jadi untuk berikutnya ada properties dari matriks rotasi. Karena kalau kita lihat multi aksis di lapangan pasti akan ada dua gerakan, itu translasi dan rotasi. Nah, untuk translasi sangat mudah, tinggal menambahkan terhadap vektor gerakannya. Untuk rotasi kita perlu merotate setiap frame-nya agar sejajar atau agar orientasinya sama dengan referensinya. Kalau dalam 5 aksis berarti ada produk yang harus di-rotate sehingga orientasinya sama dengan sumbu Z atau sama dengan orientasi itu alat potongnya seperti itu. Ya. Nah, ini rumus yang sudah kita bahas kemarin, kita akan coba formulasikan terhadap software MATLAB. Cuma untuk memudahkan arah orientasi ini, kita buat orientasinya sejajar atau genap 90 derajat, sehingga untuk memudahkan dalam pembelajaran saat ini. Nah, sehingga untuk orientasi B ini, kita akan rubah orientasinya menjadi nah, di yang B ini kita akan rubah menjadi seperti ini. Ini nilai CXB-nya, kemudian kemudian ini nilai CYB-nya, ini nilai CZB-nya. Nah, kita namakan ini menjadi frame B, gitu ya. Jadi kita ambil atau kita ubah orientasi produknya menjadi seperti ini, agar memudahkan dalam memformulasikan terlebih dahulu. Ya. Nah, berikutnya kita coba, berarti
kita akan menghitung AXB untuk sumbu X-nya, AXB di sumbu Y-nya, dan AXB untuk sumbu Z-nya. Berarti ini adalah sumbu B atau orientasi sumbu X dari frame B yang ini berarti terhadap A, terhadap toolnya, terhadap ini. Seperti apa. Gitu. Jadi persamaannya adalah CXB dikali CXA, artinya ketika B dan A memiliki referensi yang sama, yaitu referensi mesin, kita bisa mencari referensi B terhadap A, seperti itu. Asalkan memiliki referensi yang sama terhadap C. Ini persamaan yang dapat kita gunakan. Nah, kita kembali ke... Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan waktu barusan yang nentuin koordinat mesinnya, yang frame B, kan Bentar. itu apa buat Y-nya ke atas ya. Y-nya Ya. Y-nya jadi ke atas. Ya. X-nya ke kanan dan Z-nya ke depan. Ya. Kalau misalkan si X yang jadi di atas, itu gimana, Pak? Jadi Bapak nentuinnya Y ke atas itu dari apa gitu, Pak? Oh, jadi kan kalau setiap produk itu bisa kita definisikan orientasinya masing-masing ya. Iya, Pak. Contoh misalnya kita punya produk seperti ini. Maaf. Jadi untuk orientasi B itu bisa bebas tergantung nanti produk yang didesainkan. Saya punya produk seperti ini. Oke. Seperti itu. Terus saya mau memproses bidang ini. Misalnya diproses di alur, misalnya seperti ini alurnya. Saya ganti. Maaf. Di alur atau di bagian depan ini. Di alur seperti ini. Ya, sebagai contoh gitu. Nah, maka untuk mendefinisikan atau untuk referensinya untuk bidang ini seperti apa dalam software CAD/CAM-nya gitu. Kan tidak mungkin menggunakan orientasi yang biasa karena alat fotonya datangnya dari arah sini kan ya. Alat fotonya di sumbu Z, cutternya di sini, berarti kan dia akan ngemasining dari arah sini. Nah, ini arah masiningannya. Otomatis yang menjadi sumbu Z bukan yang ini. Ini tidak akan menjadi sumbu Z ya. Tapi yang menjadi sumbu Z adalah iya, Pak. ininya. Nah, gini, ini yang akan jadi sumbu Z. Oke. Nah, X-nya yang mana? X-nya kan plane ini berarti. Ini X. Iya, benar, Pak. Ini Y gitu. Ataupun mau dibalik silahkan gitu. Misalnya dibaliknya ini jadi X, ini Y, tidak masalah gitu. Tapi nanti arahnya akan terbalik. Misalnya Y-nya jadi ke sini misalnya. Seperti itu. Nah, itu gambarannya kenapa orientasi yang B itu bisa berbeda dengan yang A. Karena untuk memproses suatu produk yang orientasinya tidak di sumbu Z, itu akan berbeda orientasinya. Paham nggak sini? Iya, Pak. Siap, Pak. Kebayang ya? Nah, itu. Nah, ini terjadi pada case-case produk-produk yang rumit. Ya, yang rumit. Seperti itu. Yang perlu diputar atau diputar si produknya. Ya. Nah, gitu. Jadi kenapa sumbu orientasi X-nya dan orientasi Y-nya dan Z-nya itu tidak sama dengan ini. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Nah, kalau tidak ada, kita akan coba memformulasikan rumus yang ini ke dalam software MATLAB gitu ya. Mungkin kalau memungkinkan gambar yang ini bisa kalian capture dulu di handphone atau di perangkat yang lain untuk membandingkan antara rumus ataupun deskripsi gambar dengan software MATLAB yang akan dengan pengkodean di MATLAB-nya sehingga bisa terbayang seperti yang tadi. Oke, kita buka MATLAB-nya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya
kita akan mencari AX, AX, BX. Cuma untuk mendapatkan AX, BX kita perlu nilai CXB dan CXA ya. Nah, sehingga kita tuliskan ini CXB sama dengan, nah itu berapa? Coba kita lihat sama-sama orientasi sumbu X di frame B terhadap C itu berapa gitu. Kalau kita lihat di sumbu B itu di frame B aksis X, kalau di frame C yang searah dengan aksis X, aksis apa? Ya, kan di B ada sumbu X ya. Nah, kalau di C yang searah dengan aksis X itu aksis apa? Yang Y, Pak. Yang Y. Ya, C, Pak. Yang Y, Y, C. ya, yang di C. Berarti kita menulisnya menjadi 0, 1, 0. Ya. Ini X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Ya. Kemudian kita lihat CXA. Oke. Untuk CXA, lihat CXA di frame A. Sudah lihat frame A. Kemudian lihat sumbu X. Nah, kalau di sumbu C yang searah dengan sumbu X itu sumbu apa? X. X juga, berarti X, sama Pak. ya. 1, 0, 0. Gitu. Begitupun yang lainnya CYA itu equal 0, 1, 0. Kemudian yang CZA itu 0, 0, 1. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita masukkan ke formula equation 4, 5, dan 6. Di 4, 5, dan 6, kita akan mencari elemen aksis X untuk orientasi sumbu X di frame B terhadap frame A. Maka kita isi AX, BX itu equal C. Nah, ini untuk matriksnya matriks dot ya, jadi perkalian-perkalian dot, maka formulanya kemarin yang saya salah tuh ini. Jadi menggunakan dot dalam kurung CX B, C X A. Oke ya. Udah. Oke. Kita copy aja. Ini untuk sumbu Y, ini untuk sumbu elemen Z. Ininya berarti yang Y, ininya yang Z. Seperti itu. Ya. Oke. Ini untuk AXB ya, tiga ini. Nah, sehingga berapa nilai AXB-nya? AXB-nya adalah berarti AX BX di koma AX B Y di koma AX BZ. Nah, seperti itu. Nah, ini nilai AXB-nya. Jadi, nilai orientasi sumbu X frame B terhadap A adalah matriks ini. Ya. Oke. Nah, kalau perkalian dot, kan kalau CXB itu matriksnya 1 kali 3 ya. CXA matriksnya 1 kali 3 juga. Dengan menggunakan perkalian dot, dia akan menjadi matriks apa? Ada yang tahu? Lupa lagi ya. Nanti dicoba dibuka lagi aja tentang perkalian dot. Ini akan menjadi angka skalar, itu satu angka saja. Seperti itu. Ya. Nah, kita running aja.
Mudah-mudahan jalan ya, nggak kayak kemarin. Nah, kayaknya jalan. Oke, kita lihat nilai AX, BX ya. Nah, 0. Ternyata perkalian dot CXB dikali CXA adalah 0. Kalau itu perkalian dot AXBY 1, AXBZ 0. Jadi ini 0, ini 1, ini 0. Nah, nilai ini kita masukkan ke AXB. Maka AXB menjadi 0, 1, 0. Nah, ini kita dapatkan untuk orientasi X di sumbu B, orientasi sumbu X di frame B terhadap A. Ya. Nah, hal ini dilakukan untuk AYB dan AZB. Seperti itu. Ya. Nah, saya sudah memformulasikannya. Untuk yang ini. Ya, seperti itu. Jadi untuk nilai AYB-nya, nah kita perlu nilai CYB dan CZB. Nah, ini saya sudah buat, kita copy paste aja seperti ini ya, X, Y, Z. Oke. Kemudian untuk CXA-nya kita sudah punya di atas, AXB-nya kita sudah punya di atas. Nah, untuk nilai AYB-nya ini sama seperti rumus yang AX dengan AXBX ini, hanya perbedaannya yang dikalikan adalah CYB-nya dan CXA. Atau untuk orientasi Y-nya CYB dan CYA. Seperti itu. Oke. Ini didapat nilai AYB atau orientasi sumbu Y dari frame B terhadap A. Ini yang AZB-nya. Nah, didapat nilai AZB. Nah, sehingga nilai ARB-nya adalah AXB dikali AYB dikali AZB. Ya, didapat nilai ARB. Nah, kita running. Oke, sudah jalan. ARB didapat matrik seperti ini. Ya. Nah, sehingga dari sini kita sudah mendapatkan nilai yang sebentar. Nah, sudah mendapatkan nilai yang ini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Nah, setelah ini dihitung ABR-nya, kita coba lakukan hal yang sama dengan membalik referensinya. Kalau tadi dari dari B ke A, sekarang dari A ke B gitu ya. Seperti itu. Kalau dalam hitungan hitungan atau kalau dalam 2 dimensi mah rotasi itu misalnya seperti ini. Oke. Misalnya ini A, ini B. Dari A diputar ke B, seperti itu ya. Atau dari B diputar ke A. Oke. Seharusnya nilainya akan sama, nilai besar sudutnya, tapi orientasi arahnya yang berbeda. Nah, ini pun untuk yang ini sama yang ini pun seperti itu gitu. Dari yang B orientasi B terhadap A, kalau ini orientasi A terhadap B gitu. Lakukan hal yang sama seperti di atas yang tadi barusan. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi hasilnya itu adalah seperti ini. Jadi nilai BAR adalah equal dengan nilai ABR transpose itu. Apa buktinya? Kita lihat nilai CXA, CXB, CIA, CXB, CZA, CXB itu terdapat pada matriks yang horizontal di yang baris pertama ini.
cxa ini, cxb.cya ini, cxb.cza ini. Begitupun sebaliknya, cxa.cxb dikali cxa.cyb dikali cxa.czb itu sama dengan yang di sini. Itu. Sehingga hasil dari nilai ini didapat persamaan 7 dan 8, di mana ABR itu sama dengan BAR transpose. Ya, seperti itu. Nah, kalau BAR dikali ABR dan BAR-nya diubah menjadi nilai ABR transpose, maka ketika dikalikan menjadi matriks ortogonal. Apa itu matriks ortogonal? Kita lihat di persamaan MATLAB-nya. Oke. Nah, kita lihat di MATLAB-nya. Nah, tadi dikatakan bahwa ARB atau ABR ketika akan diubah menjadi BAR adalah transpose dari ARB. Maka saya buat seperti ini. BRA itu equal ARB transpose. Nah, ini tanda kutip satu itu adalah transpose. Nah, kalau kita running, dapat, kita lihat, baca BRA-nya. Nah, didapat seperti ini. Benar tidak transposnya? Kita cek ARB-nya. Dapat seperti ini. Kita geserkan yang ini. Nah, ini. Kita lihat yang horizontal 0, 1, 0. Ini sama dengan yang vertikal di baris di kolom pertama 0, 1, 0. Kemudian sama 001, 001, 100, 100. Begitu pun sebaliknya. Nah, itu. Ini nilai BRA-nya. Ya. Tinggal nanti kalian bisa coba di rumah dengan formula yang sama menentukan nilai BRA-nya. Sama atau tidak gitu. Nilainya seperti ini. Ya. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita kalikan antara nilai BRA dengan nilai ARB gitu. Apa yang terjadi? Kita coba ya. ARB dikali BRA. Nah, didapat matriks ortogonal seperti ini. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ini. Jadi, salah satu properties dari rotational matrix adalah jika dikalikan dengan atau jika matriks orientasi ARB dikali dengan BRA harus menghasilkan matriks ortogonal. Seperti itu. Yaitu untuk pembahasan properties dari rotational matrix. Nah, ini. Sehingga nilai ini jadi terpenuhi. Ya. Nah, itu dari sisi pengkodean di MATLAB-nya. Sampai sini ada pertanyaan, baik sisi teoretikalnya ataupun pengkodean atau pemrograman di MATLAB-nya. Silakan. Halo, halo. Pak, belum Pak. Belum ada. Nah, tugasnya, Ya, Pak. coba kalian coba di software MATLAB dengan cara yang sama definisikan nilai BAR, ya. Paham tidak? Nanti ya buat tugas setelah kuliah ini. Jadi kalau persamaannya akan berubah menjadi seperti apa? Ini saya record ya, nanti bisa cek saya share nanti hasil rekamannya. Nah, maka kalau untuk yang BAR, maka ini akan berubah menjadi BXA dibalik ya. Dalam kurung X sama dengan B. Ininya sama nggak ya? Oh, sama. Maaf. Maka ininya akan menjadi CXA dikali CXB. Gitu. Dan seterusnya. Seperti halnya tadi yang saya contohkan di MATLAB-nya.
Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sebelum masuk ke slide berikutnya atau ke mendeskripsikan transformation matrix ini ke dalam MATLAB, kita break dulu 10 menit ya. Siap, Pak. Oke, ya. Seperti itu. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas partisipasinya di sesi pertama. Kita lanjut di sesi kedua. Ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.